Cek, cek, cek. Na parlobeita ijia. Nama Goran kong silaita. Na jongjong bani tanggal sa Horas. Salam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Ibagas malas nyuhur na hubani Tuhan. Ipadas hanami ma Jesus. Cek satu cek. Shalom, selamat hari Minggu hubani Bapa, Inang, Sonai Genama Poso. Lang lupa hanami manisei jemaat na lagi manaksihon kebaktian taon melalui live streaming YouTube. Ase homi kebaktianta ibaga sadarion Arab uhur nami hubani hitahaganupan ase alat komunikasi handphone pokan nalegan ase ibaen mode silent atape mode off. Jadi pai mai pukah kita kebaktianta sadarion mar saat teduh handita bere hanami panorang saat teduh imulai. Amin. Dilo-dilo marhasa daun. Horas janah selamat hari Minggu mahu batahaganupan. Terpuji ma Tuhan nama masu-masu hita. Bani pesta malas ni uhur sadarion. Haganup ma kuria on padaskon. Selamat Minggu pesta seksi Bapa GKPS tahun 2024. Malas mahur tahaganup kuria na dokter dilo janah marhasa daun bani rumah napasingin bagal tumang dotongon hidup ni uhur Tuhan hubata doma 20 tahun hajongjongan ni seksi Bapa IGKPS sai marhataridahan anjaha lambin takas matongon hajongjongan ni Bapa gabe malim itongah-tongah ni ganup rumah tangga GKPS. Halaniai patut dohita martarima kasih hubani Tuhanta janah puji hita ma goranni riap ma hita jongjong.
Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Puji na siyama Jehovah, di loma gorani. Paboto ko na siyama pambahinan ni tonga-tonga ni segala bangsa. Dodingkon ma iya, dodingkon ma puji-pujian. Padugah maganug horja bangan. Pasagap ma gorani na mapasingin, Say marmalas ni uhur ma sagala sipindahi Jehovah. pindahin na siyama Jehovah pakon haguguhan ni. Tongtong ma pindahin na siyam bohini. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo hita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, Bapa na sa itongtong masarihon goluh nami. Gok hubamuma pamujion nami bani minggu pesta, si Bapa GKPS, na ipestaon hanami sa darion. Lambin marsangap janah marmulia ma goranmu, marhite ranggian ni ibadah namion. Topahama ban nami uhur na bayu, asetongtong porsaya, janah gabe si pambalosi hanami bani haganu parentah pakon hatamu. Pakai hama haganu Bapa ikuriamu, gabe perhatianmu pataridahkon hinadearni layakmu. Asetongtong si dia mandalankon tanggung jawab ni, bani keluarga, gereja, apa masyarakat. Jalo hama parsombahan na kon pamujion namion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hundul kuria. Ganup ari doin rosi taun hutau. Si holdo doding kono nami goranmu ale Tuhan. Mandoding kita humbani haleluya nomor 404 ayat sada pakon 2 ganup ari doin. Hatamudo Tuhan, hubindahe nuan, bahain suluk perdalanan, doringkon hita. Ubani na hina, hamdo to ne mata
riap ma hita jongjong. Martonggo mahita masopot kon dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na isurga. Paridop ni uhur janah pardear layak mengidahan nami jolma pardosa. Jongjong do hanami haganup ilobemu. Roh do hanami menrogop hulobemu. Mengakuhon janah masapotkon dosa nami nabuain hubamu. Maidop ma uhurmu huban nami pardosaon ale Tuhan. Ham Tuhan naibata Bapa, paridop ni uhur huban nami. Maidop ma uhurmu ban nami, romban hubani dearni layakmu. Sasap hama palanggaron nami, romban hubani bueni idop ni uhurmu. Mangahap do hanami bani palanggaron nami, anjahai pawakit ham do hanami, laho manak sion ham bani goluh nami. Marhitai hajongjongan nami, itongah-tongah ni keluarga, kuria, sonai age bay masyarakat, laho makobaskon horja nama dear. Tapi, hurang ope pambahenan nami bani tugas pakon tanggung jawab nami, domu hubani hajongjongan nami be. Ham Tuhan, idop ma uhurmu ban nami. Tersorgo mardosa ibai uhurmi, sayulang duduki tundal hormai, dompakon Tuhanmu martogodoi, manasak dosa. Iahuhon hanami do, bahasana pinilihmu do hanami on, laho mangirikon ham. Sayurupi hamma hanami ale Tuhan, age pehurang ope pambahenan nami. Pator sahamma hanami bani goluh namion, aselambin atur, banjei, janah merbagal ibagas hapor sayaon. Pangarapan, apa holong hubani anakmu Yesus Kristus, Raja ni gereja in. Ham Tuhan, idop ma uhurmu ban nami. Tuhanku
Tangar, anjaha porsayai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatengeran ni uhur, anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul kuria. Sonang ilambung Yesus, sonang narohuncin. Ulang beham mabiar, laho mangayakiin. Dodingta haleluya nomor 252 ayat 1 tambah 2. Sonang ilambung Yesus. Sonang ilambung Yesus, sonang narohuji, ulang beho mabiar, lau mangayaki, sari dilohon Yesus, irikon malah. Kon hagolapan jana hakosia sonang ilambung Yesus sonang narohuti ulang beho mabiar lau mangayaki. Dodik wanita ayat kedua. Sonang ilambung Yesus, rupi kauji, ia nata sulur doi lambung ini, domasik sirita. Marhasonangan narohu Yesus sonang ilambung Yesus sohita uji ia nata sulur doi lambung Riap ma hita jongjong. Sa sihon hita ma hapor saya ontain. Songon na sinak sihon ni haganup halak na porsaya. Bani sap tanahon. Au porsaya bani nebata bapa. Parguguh naso talimbang. Namano palangit pakon tanahon. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta na tibuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhite itunduy na passing, na manaron na parngit, badi panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, matay anjaha itanom, turun hunagoritoru,
mula manggolu bani namate bani ari patuluhon naik surga anjaha dulu syamuni nebata bapa margo naso tarimbangin hunjai ma ia mula magira lau mangumi hala namanggolu pakon nadok mate au posaya bani tundui na passing bani kuria parsadan na passingin parsaronan ni segala nama passingin bani sapani dosa bani parpuhon ni anggula pakon bani hagauluhan na sedokah ni amin hundul kuria sonari das mahita bani acara khusus na perlobe aima manaksihon atap pemambasahon tonah ni pimpinan pusat Sinode GKPS. Selanjutnya galangan pujian na perlobe maai humbani Bapak vokal grup Bapak Idilo Voice, na paduahon vokal solo humbani Sitiwa Moris Saragi, na patoluhon aima kor humbani Inang. Selanjutnya ting kuria janah itutup holi bani tonggo pangapition. Horas. Salam ibagas goran Tuhan Yesus Kristus. Ibagas malas nyuhur na humbani Tuhan. Ipadas hanami tonah bani minggu pesta seksi Bapa GKPS tahun 2024. Songonna idodin kon seksi Bapa GKPS bani parawi Bapa GKPS aima marhasadan tubuh bani pangidengnion pakon riahan horja in mahma ipago nami use bani hita hagenupan Bapa ikuriaon Ase songon semangat pangidangion pakon panriahan ni na parlobeita ijia na margoran silaita na jongjong bani tanggal 15 November 1971 na marhidorat anjaha marpakorhon bani na mambaritahon ambilan na madiar sonai mahoma haganupan Bapa pataridahkon hasadaon apa hasir siron mangidangi kubani keluarga masyarakat gereja apa negara Mandop pakon era digital sonarion lambin ihapun Bapa kecakapan kearifan pakon kreativitas halangi ain sirsilma hagenupan Bapa aset tetap marlajar anjagahan usihan era digital on pabayu hitama pangarusion pakon mandop pakon hamajuan on Bobai hitama keluarga ase pakai bani nama makehon kemajuan digital on bani nama menciptakan keharmonisan pakon hadamian di tonga-tongan keluarga hajong-jongan di Bapa selaku malim bani keluarga tetap marhidorat na pataridahkon hajong-jongan ni Bapa gabe guru pakon hasoman kubani nyombah pataridahkon hitama usihan pakon pambubayon na tetap mamurluhon asehatan negata gabe prioritas utama ibagas keluarga bahan hitabema kebaktian keluarga riap marton ibagas kempadas poda makon ojur nyomba ai ma poda ojur na maratu hatani naibata marhite nasunin ase lambin marhidorat hajong-jongata anjaha gabe pasupasu bani keluarga
tahun 2024 on aima tahun naparpudi bani masa pelayanan 2020 dan subani 2025 Doma idalani hita haganut kegiatan marhasadao marsaksi apa mangidangi Tutu duma bue noleh horjahon hitang sonai homa noleh nalape horjahon domu hujai ase baik kita persiapan majelis bagas nama masa pelayanan on pasir kita mahoma hadirion tak masuk masa panggilan nabayu tahun 2025 dan subari 2020 Riap mahita membahen persiapan najenges bani haganubani ase lambin marhataridahan hajongjongan pakon pakorhonni seksi bapa IGKPS on sonai ma tona pada sanami sai Tuhan ma nama masu hita bani haganub horja pakon pangidanyota horas
Langdong lingo Bamu Tuhan Talarganu Ididahan Marbagedo Sanggah nuan Sila joan Membain suman Acarihan Maajukan Say marpangabak na dear Sadokadong itanoon Anorang se membandean Anggoras panorang di magira ang hulambungmu Arab do bueyan ma nade arti nadi konkin sadokabay golukin si patago biro sopon bay golundi dunia on hamsor taliku pitaham holong maham bastu maham anggodas panorang di magira ang hulambungmu Arab doa bueyan ma nade ati nadi konkin sadokabay golukin anggodas panorang ni magira ulambung Arab doa bueyan
Salam mabata gadupan. Sari-nari. Salam mabata gadupan. Selamat hari Minggu, Bapak. Ya, kurang makan. Selamat hari Minggu, Bapak. Ya, selamat hari Minggu, Inang. Selamat hari Minggu, nama Poso. Ya, sonaige na mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu. Sadarion bertepatan dengan Minggu Bapa, langsalang go atau kita selamat Minggu Bapa. Iya. Sonaige sadarion bertepatan koma selamat Hari Pahlawan. Langsalah atau kita selamat Hari Pahlawan. Iya, jadi pahlawan kita ganupan i lingkungan tabe. Ting batta sadarion. Yang pertama, na marulang tahun anggodong piga-piga na i sekitar ta langsala anggo salam kita. Nah pertama, Mirel Afikael Gita Sitanggang, keluarga ni Humisar Putra Pasca Sitanggang, tanggal 4 November. Nah berikut nih, tanggal 5 November Bapak Hotman Purba, Inang Siamas Dewi Wati Huta Barat, keluarga Bapak Bahtera Gaya Saragi. Yesi Angelina Sipayung, keluarga Prianda Sipayung, tanggal 6 November. Bapak Gustaf Purba, Bapak Situa Darman Ferianto Saragi, Inang Rostiana Boru Saragi, keluarga Bapak Situa Serto Sipayung, Inang Siamas Sugianto Girsang, atap Menriosa Sipayung, Bapak Johari Girsang. Nah berikut ini Angelia Graceuli Sidauruk, keluarga Bapak Henry Donai Sidauruk. Di tanggal 8 November, Inang Marta Kristiana Saragi, keluarga Bapak Effendi Damanik. Inang Helmi Boru Sinurat, keluarga Bapak Sumardi. Inang Minarti Irma Juraida Lumbantoruan, keluarga Bapak Dori Sansius Pasaribu. Deandra Keisa Anabel Purba, keluarga Jan Harapan Purba. Nah terakhir tanggal 10 November, penginjil Narsinta Manik, keluarga Bapak Waner Linson Purba. Semoga panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah berikut ini bani tanggal 10 November Minggu naro jarok kodo horja bagal na passing i pasir sir hitama uhur pakod dirita. Nah terkhusus bani na koordinator bani mingguai aima Bapak Situa Sudirman Girsang. Tori kita laporan keuangan boima bahasa kita jin dia tetupama bani hubani na dop marbagal niuhur atap mambere persembahan bulanan lambini pasu-pasu tuhatama hita genupan. Tap dong na hurang bani keuangan ta boima menghubungi bendahara kuria. Ida hita warta kegiatan jemaat adong revisi jin nomor sada. Jadi izin ditulis sermon huria Kamis 14 November. Jadi di batalkon mai digati mapakon sermon hadomuon napapaton sekaligus ma sermon penutup bani tahun 2024 sa GKPS Resort Polonia na ipamasa bani hari Jumat 5 November 2024 pukul 5 sore yananni di GKPS Hang Tuah. Nah paduahon Minggu Pesta Bapa, jadi pada sadarion manggalang hulobe doita untuk kas seksi Bapa. Jadi bertepatan sadarion Minggu Bapa dop salose ibadahon ulang pala langsung mulak kita long mitor mulak halani adong do acara ulang tahun pakon iparsir seksi Bapa do makan siang. Nah berikut nih berita pusok niuhur. Doma marujung golu inang simatua Bapak Legimansia Purba sektor 4 saya lebah asahan. Bani Jumat tanggal 8 November 2024
rencana adat bani hari Kamis 14 November 2024. Nah berikut nih. Marpadan Sihol Marhajebuan, Aima Hileri Deborah Purba, nyombah ni keluarga Jauliman Purba, Konsitua Justina Sibarani, Han Sektor Tolu, pakon tunangan ni Rindu Hasiholan Napitu, nyombah keluarga Karyahman Napitu Ondi, pakon Rasim Boru Purba, Hun Kuria GKPS Parbatuan, Resort Panetongah. Aimai pamasa bani hari Sabtu 16 November 2024 pukul 10 WIB. Ceramah pemeriksaan kesehatan pamasa do ceramah pakon pemeriksaan kesehatan bekerja sama pakon rumah sakit Siloam bani hari Minggu naroh tanggal 17 November silok keluar minggu idok kon kita do ceramah kesehatan dengan topik deteksi dan pencegahan dini penyakit jantung. Narasumber ni Dr. Evan Kurniawan, MMed, SPJP, FIHA, pakon seterusnya. Penyusunan rencana program keuangan 2025, Ubani Hagarupan Seksi Tupuan, KMBI, KMS, Seksi Pembangunan Pakonolegan, ASEMA Bayan laporan program ini, Sidokahon diserahkan hubani PMJ Minggu 10 November 2024 dalam bentuk soft copy. Rencana-rencana tanah legan boy lidah kita di kertas ting-ting. Sonaima ting-ting martonggo hita. Ham Bapa Nabi nambar bangsa di negeri atas. Ham Bapa nami si sadaraja di sombah nami. Terima kasih Bapa halani olong atemu. Terima kasih Bapa dumai bereham panorang ban nami martupu di gerejaon marsada uhur mamuji pasangan konggoranmu. Terima kasih Bapa bani sadarion anami Huria GKPS Padang Bulan merayahon Minggu Bapa. Sendo herma Bapa ganupan Bapa di Huriaon terkhusus. Lambin semangat mangidangi menjadi contoh bagi keluarga Nami B. Terima kasih Bapa ini sadarion tetap do di bereham benami kesehatan tetap do di berham benami rezeki. Oh Bapa, do herma, hu lobian nari, ham do tetap kemasu-masu hanami, menjagai hanami. Bapa sadarion hanami martonggo Bapa, terkhusus untuk duniawan Bapa. Ay botoh hanami sedang dalam tidak baik-baik saja Tuhan. Dia tetap do berdalan porang di belahan dunia dan lain Bapak. GP di belahan dunia dan lain pasti doai berpengaruh bani negara hamion Bapak. Berehama bani sedia pemimpin-pemimpin dunia on. Asa daun uhur seboy mardame sedia Bapak. Oh Tuhan bani sadarion di boto hanami do baru dilantik pemimpin hanami, pemimpin nami negara Indonesia. Dan do harma Bapa pemimpin namion boy mengayomi ganupan hanami warga Indonesia terkhusus bagi jemaatmu ya Tuhan. Oh Tuhan dalam waktu dekat si holdah nami mendalamkan pemilihan kepala daerah Tuhan. ICP nata pilih holi hama tontong nama masu-masu sedia. Bani rencana-rencana nami Tuhan, Huria GKPS Padang Bulan, mulai dari persiapan, perpadanan, acara-acara persiapan Natal Tuhan. Hama tontong na makasomani nami Bapa. Tuhan, piga-piga
jemaatmu na marulang tahun ya Tuhan. Tetap maham maka somani si dea, memasu-masu si dea, memberi umur panjang, pako kesehatan ya Tuhan. Oh Tuhan, bahat do dosa na ibadkan nami, sasap hamma dosa nami Tuhan, asai pasu-pasumu lang terhalang das suban nami Bapa. Bahat upe kekurangan nami Tuhan, bahat upe permintaan nami, tapi botoh nami do, ham do botoh ganupan ya Tuhan. Ibagas guran ni nebata Bapa, Tuhan Yesus Kristus, martonggo hanami. Amin. Seng terbilang ibe ganup layak muin. Ibereham nalang ongga hubi kiri. Kuria na hinargani Tuhan, mandoding hita humbani kortas lagu nomor 7. Seng terbilangi. Doding kon hita sa halinaring lagu. Seng terbilang. Seng terbilang ibe ganuk layak kuin ibereha nalang ongga upikiri seala digogoki apa kon bujurhi tapi halani hidup di
pasu-pasuin ibereha au mandai ho ingkanu kekalongangano nari narenduin langkariri iri kondalanmu Tuhan. Bubotolo Tuhan garuk nabatuon ibereha haladi holongmu terima kasih bamu onai batang bai pasu-pasumu namanggokia ajaria lau pamalas konurmu pakai hamau memberitahuan goranmu ajaria lau pamalas konurmu pakai hamau memberitahuan goranmu. Ajar-ajari hama hanami boy membotoh aha nagabe isi hati Tuhan agar kami bisa bertumbuh, agar kami juga bisa marsi bere-bere bagas toruniuhur songon ambilan nasihol iparlajari hanami. Bapa di sorga, hambamu terbatas, hambamu lemah, hambamu mohon kiranya Tuhan juga yang menyertai sehingga hambamu boleh menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Tuhanlah yang bekerja memberikan pemahaman pribadi lepas pribadi akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami pertaruhkan pembacaan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Horas Bapak Inang, halani tadi partingting maka tahun hari pahlawan do, jadi mungkin bisa kita bilang ya, merdeka, merdeka, merdeka. Iya, karena kita juga bangsa Indonesia dan perlu sekali memang mungkin ya kita lebih semangat juga dengan presiden kita yang baru juga. Bapak Ibu sekalian, senang sekali kami bisa diberi izin hari ini dari pimpinan majelis, dari hamba Tuhan, penginjil, pendeta, untuk menyampaikan firman Tuhan, ambilan nama Dear. Mohon maaf, Holy Hanami akan marpasir-pasir tene. Halani supaya tidak menghilangkan makna yang akan kami sampaikan. Kemudian Bapak Endang Hanami sektor 5 biasa. Mungkin adong dapen hita nalape menanda Hanami. Kalau istri saya sudah kenal mungkin karena semenjak pemuda di sini, Anggo Hanami memang sektor 5, termasuk pendatang. Anggo Jepris Payung, Anggo Inang, baru saragi semermata Ipudi, yang gonjes itu, kalau orang bilang kayak orang Eropa ya, gitu. Nyumbah Nami Sada, kalau di sektor 5 ini sudah sering kami ceritain bahwa sektor Nami nyumbah Nami satu, dan kami menunggunya 12 tahun dengan cara in vitro, artinya perjuangannya tidak alami, gitu. Dan ini kami rasakan bagaimana penyertaan Tuhan di kami. Kemudian anggo sehari-hari sebetulnya anggo Hanami banyak melayani di pendidikan. Bapak Inang sekalian, semenjak 2017 melayani di Sinode bersama dengan
teman-teman di yayasan, jadi ketua yayasan, kemudian sekarang ketua dewan pengawas, kemudian juga dengan Pak Untung di Harmoni Kasih, pelayanan keluarga. Kenapa ini saya sampaikan? Halani hita topi ini masih bere-bere, supaya kami bisa memberikan apa yang bisa kami berikan kepada kita semua tentunya. Tapi bukan ini yang mau kami sampaikan. Kisah-kisah ini menarik Bapak Ibu sekalian, tetapi kami juga sebetulnya pernah penjaga gereja di GKPS Pintu Air Simalingkar selama setahun. Penjaga gereja, dan kami pernah tidak punya uang, hanya punya uang 2.500 dan tinggal di gereja setahun, melayani di situ. Tapi yang menarik ketika kami diskusi dengan istri, apa hal yang paling menarik selama ini di kita dan apa yang paling membuat kita bertumbuh? Bukan yang saya sampaikan tadi, tetapi ketika kami berada di rumah Tuhan, ketika kami ada melayani sebagai penjaga gereja, bagaimana itu menumbuhkan iman kami. Kami memahami hari demi hari di gereja, seperti kalau sekarang seperti Kak Leni, bagaimana kita menyuduhkan teh, bagaimana dulu misalnya kita, karena memang belum sebagus ini, masih pasir-pasir, bagaimana kita misalnya mengelap ludah jemaat misalnya, bagaimana kita dimarahin begitu. Makanya kami bilang, di mana pemeliharaan Tuhan yang paling nyata bagi kami? Itu ada di rumah Tuhan. Itu ada ketika kami melayani sebagai penjaga gereja. Ini yang unik, dan ini yang akan diceritakan oleh, ini yang mau diceritakan di kisah ini, di kisah bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan, kemudian bagaimana janda Sarfat ini juga mendahulukan Tuhan sehingga dia diberkati. Ini yang mau kita ceritain. Kenapa ini saya tampilkan Bapak Ibu sekalian? Supaya ini kontekstual dengan hidup kita. Bagaimana kita merasakan bahwa day by day hidup kita ini ada di tangan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita merasakan bahwa isi kulkas yang ada di rumah kita, makanan yang ada di depan kita, itu ada karena pemeliharaan Tuhan. Itu membuat kita nanti marsi bere-bere. Kalau bahasa Simalungun marsi bere-bere ini kami terjemahkan berbagi. Tidak hanya berbagi sebetulnya, lebih kepada berbagi, dermawan begitu. Jadi berdermawan, bermurah hati gitu. Ini dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian. Jadi izinkan kami menyampaikan ini nanti, berbagi, sharing Pekonas Siam kita semuanya, Bapak Inang, nama Poso yang di bawah dan juga di atas, dan juga di sebelah kanan tentunya ya, walaupun tidak kelihatan, saya akan lihat juga. Baik Bapak Inang sekalian, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat Minggu Bapa Humbata Ganupan. Semoga kita bisa seperti Elia, taat, setia, walaupun dia berada di daerah-daerah yang tidak nyaman, di daerah-daerah yang tidak layak huni, seperti Sungai Kerit, seperti di Sarfat, daerah-daerah di mana penyembahan Baal paling besar, paling banyak, tetapi Tuhan utus dia ke situ. Siapa lagi yang bisa melindungi dia jikalau bukan Allahnya Israel, Allahnya Yahweh, seperti Elia, nama Elia, Allahku adalah Yahweh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya siapkan beberapa slide. Kalau tadi sebelum kita masuk kepada slide, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi nats kita hari ini. Naibuat Humbani, kitab 1 Raja-Raja, Bindu 10 pitu, imulai Humbani ayat sada, dasubani 10 onom. Hal ini tergajang doon, bahasa hita secara responsoria, mergati-gatih, au ayat na fisik, na siam ayat na kuhuk. Ini tadi baru kutanya Pak Profesor, Pak Tulang, ahado bahasa Simalungun ni pasal atap ayat niku, bindum biah nina. Baru tanya lagi, ahado anggo ayat, anggo yang genap, yang ganjil, kalau yang ganjil itu fisik. Ulang kata ho ganjil. Kalau ini ganjil, anggo translate bahasa Indonesia itu aneh. Ganjil doham. Nah kira-kira gitu. Anggo nami sardolok ganjil. Nah jadi Bapak Inang, mari kita baca. Saya akan baca firman Tuhan yang tertulis di 1 Raja-Raja ayat bindu 10 pitu ayat pitu dasubani 10 onom. Imulai hita 1 Raja-Raja 10 pitu ayat pitu. Do piga-piga doka horah mabah ai, halani seng roh beudan itano ai.
bikat maho lahu sarpat, na itano Sidon, anjai jai maho Marianan, tonggor ma dom mahu hatahon sadaraboru, nama balu ijai marmuduhon ho. Agak kuat tene, halilang tertanggar hujon. Boy agak kuat huli nasyam. Sanggah nalahawai ia mangalobah ai idilohon mause hubani makatahon. Mahua mabuan ham maho mabakku sat topi ruti. Tapi dini si Elias mahubani, ulang ham rusak, laho maham, bahen ham masongon nahiana tohon buai, tapi pature ham malobi baku sadar rutin etek, anjaha boan hamma ai hubaku, dop ai pature hamma hubamu pakon bani anakmu. Dop ai lahoma nabaruai ibahen masongon nahina tahon ni si Elias gabeadong masih panganon bani si Elias pakon bani dak danak ni ai bak dak danak ai ganup ari. Ya, terpuji ma Tuhan, terima kasih Bapak Inang. Jadi na perlu halani ayat on iputus di ayat 7. Jadi yang untuk memahami cerita dan latar belakang Banyambilan on, boleh ya. Asiboy hitam memahami, masih langsung ke ayat pitu. Ayat 7 ini kan mengatakan bahwa Elia itu diperintahkan Tuhan ke Sarfat, salah satu daerah di Sidon. Tapi sebelum ini Bapak Inang sebetulnya ada peristiwa di mana Elia ini dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Raja Ahab yang memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kenapa dikejar-kejar? Karena Elia diperintahkan Tuhan sebagai nabi, sebagai wakil Tuhan untuk mengingatkan Raja Ahab. Apa yang diingatkannya? Yang diingatkannya adalah bagaimana bangsa Israel tetap mengikut Tuhan setia pada perjanjian bahwa hanya Allah Israel lah yang layak untuk disembah. Hanya Allah Israel lah yang berkuasa untuk memelihara seluruh bangsa Israel. Nah, Bapak Inang sekalian, jadi yang pertama jadi latar belakangnya adalah ini terjadi karena dosa bangsa Israel. Dalam hal ini bangsa Israel diwakili oleh Raja Ahab. Kemudian Allah Yahweh itu diwakili oleh Elia. Elia datang kemudian mengingatkan Raja Ahab karena dosa-dosanya. Apa dosa-dosanya? Yang pertama adalah Raja Ahab itu menyembah lembu emas mengikuti Yerobeam. Baru yang kedua dia mengambil istrinya yaitu Nabi Isabel. Isabel itu adalah anak dari Etbal. Etbal berarti dia menyembah Bal. Nah, jadi apa yang kemudian yang ketiga adalah dia tidak menegur karena Isabel adalah orang yang hidup atau memang penyembah Baal sejati. Nah, dia tidak pernah menegur Isabel kalau mau membawa apa yang diimani oleh apa yang diyakini oleh Isabel ke bangsa Israel. Nah, ini yang juga sepertinya ada pembiaran oleh Raja Ahab.
Nah, dosa-dosa itu menunjukkan bahwa mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu pada ayat yang pertama itu dituliskan adalah Dop ain ini Selia salak tisbe nahun tisbe na itano Gilead songon sitong ni manggolu Jahoba na ibatan Israelan jaa ujong jong ilobemu sengan jai roh namur barang udan ibagas 3 tahun. Halani ai maka Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel melalui Nabi Elia. Apa hukumannya? Dia bilang begini, jangankan hujan, embun pun tidak akan ada. Ini sebetulnya merujuk kepada perjanjian lama yang mengatakan bahwa hujan, kemudian makanan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kalau kita ingat misalnya perjalanan bangsa Israel yang diberi mana. Nah, oleh karena itu Bapak Inang sekalian, Tuhan menyuruh Elia untuk menyampaikan hukuman ini dan Raja Ahab tidak senang dengan itu. Ini sudah cerita biasa yang kita ikutin. Di sekolah minggu juga pasti ini ceritanya sudah biasa. Sehingga memang karena kondisi itu kemudian mereka dihukum Allah sehingga terjadi kekeringan. Karena terjadi kekeringan kemudian Raja Ahab mengejar Nabi Elia. Maka di ayat berikutnya Allah menyuruh Elia ke Sungai Kerit. Jadi ketika sudah diingatkan, tentu kalau diingatkan Raja Ahab marah, kemudian Isabel berjanji untuk membunuh Elia, kemudian Tuhan bilang, pergilah ke Sungai Kerit. Itu ada di ayat 3. Bapak Inang ketika saya mempersiapkan ini, Sungai Kerit itu adalah sungai yang tidak layak dihuni oleh manusia. Tidak layak dihuni oleh manusia dan dia berada di tebing-tebing sehingga tidak ada kemungkinan Raja Ahab dan kerajaannya menemukan dia. Tapi yang menjadi persoalan adalah oke lah itu tidak layak dihuni manusia, tetapi bagaimana dengan Elia yang Tuhan suruh ke situ? Itu persoalannya. Bagaimana kalau kita pada suatu saat misalnya ada zona kita disuruh Tuhan tetapi berada di luar zona nyaman kita, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang meminta-minta atau ada orang-orang yang memang butuh kita tolong, tapi kita kadang-kadang tunggu dulu. Kira-kira begitu, tunggu dulu gitu. Nah, ini yang menarik ketika saya persiapan. Di Sungai Kerit itu adalah lokasi yang tidak layak, tapi Tuhan memelihara Elia melalui apa? Kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, itu melalui burung gagak. Itu juga menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita searching di Google atau Bapak Ibu lihat misalnya, burung gagak itu adalah burung yang najis untuk bangsa Yahudi. Itu yang pertama. Burung pemakan daging. Burung yang egois, yang rakus gitu. Tapi burung gagaknya itu harus mengantar daging, kemudian roti kepada Nabi Elia. Itu yang luar biasa. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian? Tuhan mau menyampaikan, Tuhan ketika berbicara, ketika menyampaikan firman-Nya kepada kita, Dia mau bilang, kalau saya sudah mengatakan harus pergi, dan saya bisa mengatur gitu. Bahkan Tuhan mengatur gagak. Apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang mustahil bagi manusia, lokasi-lokasi yang mustahil kita datangin, kemudian hewan yang lain tidak mungkin jadi alat bagi Tuhan, itu mungkin Tuhan pakai. Sehingga kalau misalnya beberapa minggu lalu ada penatua yang ditahbiskan di sini dan setiap orang, Tuhan bisa pakai siapapun yang setia kepadanya, Tuhan pakai bisa apapun jika Tuhan sudah ingin menyampaikan firman-Nya. Elia adalah wakil Tuhan. Pada konteks ini Allah memelihara Elia dengan tidak masuk akal di daerah yang tidak mungkin dihuni manusia dan juga burung gagak. Dalam konteks itu yang menjadi latar belakang bagaimana Allah memelihara Elia. Dilanjutkan berikutnya ke ayat yang ke-7 yang menjadi nats khotbah kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan bahwa dop piga dokah horah mabah ai. Karena hukuman yang diberikan Allah dan tidak bertobatnya bangsa Israel, maka piga dokah ini disebutkan 3,5 tahun. Terjadi kekeringan selama 3,5 tahun, maka Sungai Kerit pun kering gitu. Kalau nggak ada lagi minuman, oke lah datang daging, datang yang lain, tapi kering. Akhirnya apa? Elianya bisa mati.
Nah, di sini kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk berangkat ke Sarfat. Itu awalnya. Ini awalnya ke Sarfat. Bapak Inang sekalian, ketika kami persiapan juga, Sarfat ini kan adalah daerahnya pusat penyembahan Dewa Baal. Yang rajanya Etbal di kota Sidon. Bapak Inang kita lihat bahwa Tuhan juga menyuruh dia ke sana. Ini yang tidak masuk akal. Kalau kita baca di Alkitab sebetulnya ada banyak janda-janda di Israel yang bisa memelihara Elia. Bahkan nanti dia akan ketemu dengan Obaja. Yang kita bilang kepala pemerintahannya Raja Ahab. Yang seorang kita bisa bilang gubernur, dan dia yang menjaga, bisa saja dia menjaga Nabi Elia. Tetapi Tuhan tidak mengirimkan ke sana, Bapak Ibu sekalian. Ini juga sesuatu yang hal menarik bagi saya. Kenapa dia tidak mengirimkan ke sana? Apa yang bisa kita pelajari dari tempat ini? Yang pertama, Elia dikirim ke Sarfat yang merupakan daerah pusat penyembahan Nabi Baal. Itu mau mengatakan bahwa di Baal, dimanapun, di Sarfat, di Sidon, di Israel, Tuhan mau bilang, aku yang punya kuasa. Aku yang berkuasa, bukan dewa Baal, bukan patung Asyera, bukan dewa Mot yang adalah dewa kematian yang nanti akan makan dewa Baal. Makanya nanti ada, kalau kita lanjut Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa di mana anaknya janda ini mati. Itu sebetulnya mau menunjukkan, kematian itu menunjukkan bahwa ada dewa namanya di sana yang mereka percaya dewa Mot, yang kalau dia akan makan dewa Baal dan bisa saja tetap tidak mati gitu. Jadi itu juga menunjukkan kuasa Allah. Kita kembali kepada yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang pertama, Allah tetap berkuasa dimanapun. Baru yang kedua, Tuhan Tuhan ingin juga sebetulnya kalau kami baca menguji iman Elia, menguji ketaatan Elia, Bapak Ibu sekalian. Di ayat berikutnya, maka dia pergi ke sana. Kan kalau saya misalnya dikasih misalnya ke daerah musuh, kemudian ada dewa Baal di situ, ada orang-orang yang tidak kita kenal, itu kan sesuatu yang sulit sebetulnya. Itu tentang ayat yang ke-7. Aduh. Ini kecil sekali ternyata ya, saya juga nggak bisa baca. Mohon maaf. Iya, Bapak Ibu sekalian, ayat 7 sampai 8 mengatakan bahwa yang pertama tadi Tuhan berkuasa di tempat bahkan sekalipun yang mereka percaya dewa Baal. Baru yang kedua ayat 7 ayat 8 mengatakan supaya Elia tidak bersandar kepada apa yang sudah diberikan di Sungai Kerit, dan dia tidak bersandar kepada burung gagak. Tadi kan seolah-olah burung gagaknya yang mengirim makanan. Burung gagaknya yang mengirim makanan, kemudian dia ada aliran Sungai Kerit. Dia supaya tidak bersandar di situ. Kita pun diingatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang ini kan ada banyak sekali kita yang membuat kita ini ketergantungan gitu. Ada banyak, misalnya ada teknologi, ada juga misalnya pekerjaan, ada yang lain gitu. Tapi kita diminta untuk tidak bergantung kepada hal-hal yang tadi gitu. Atau kita tidak bergantung kepada berkat yang Tuhan kasih. Tapi kita sepenuhnya bergantung kepada pemberi berkat itu, yaitu Allah sendiri. Nah, yang menarik yang berikutnya adalah pada ayat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di ayat 7 ayat sampai 8, bagaimana proses perjalanannya Elia dari Sungai Kerit sampai ke Sarfat yang jauhnya 160 km, dan dalam penyertaan Tuhan mau katakan bahwa Elia jangan bersandar kepada dirinya sendiri dan juga kepada burung gagak atau sungai yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, kita masuk kepada ayat yang berikutnya yang menarik, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Oke, saya tidak pakai ini. Di ayat 10 kita disampaikan bahwa jadi bikat maya lahu Sarfat daskonsiyahu horbangani hutai tonggorma adongma sadai jaina bora mabalu
marsoban idahon maho idilohon maho hubani makatahon mahua alop hamma bakku bah otik ibagas tatabuon ase minum ahu. Yang menjadi fokus kita di sini Bapak Inang sekalian adalah pada ayat 10b. Komunikasinya ketika Elia nyampe, kemudian dia lihat janda Sarfat. Saya tidak menemukan apakah Elia sudah mengenal janda Sarfat. Tapi yang pasti ketika Elia bilang, Inang bereham ma'au otik bah. Bereham ma'u bah, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan dijawab oleh Inang Sarfat? Dia langsung pergi itu. Dia tidak nunggu, Bapak Inang sekalian. Coba kita pahami kondisinya ya, bahwa di Sarfat itu terjadi kekeringan dan kelaparan yang luar biasa. Kemudian kalau kita baca tadi bahwa janda Sarfat ini juga adalah air yang dia miliki, kemudian roti yang dia miliki, bukan roti sebetulnya, tepung yang dia miliki, itu adalah persediaan terakhir. Kalau ku kasih ini samamu, Nabi Elia, tos mau, mate mau. Itu kondisinya Bapak Inang sekalian. Tapi bagaimana ketika Elia datang, kemudian dia sampaikan kepada janda Sarfat, Inang bereham mau bah. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi. Saya mau sampaikan ketika kami berefleksi ini sebetulnya yang mau disampaikan Tuhan adalah bagaimana perempuan itu sangat dermawan bagi orang-orang di sekitarnya, walaupun hidupnya sebetulnya sudah diambang kematian. Ini yang mau kita bilang, walaupun nanti ada konteks yang berikutnya adalah ini adalah ujian pertama, Elia sedang menguji apakah itu yang Tuhan tunjukkan, janda itu yang Tuhan tunjukkan. Baru nanti lanjut ke yang berikutnya Bapak Inang sekalian, pada ayat yang ke-11, karena dia langsung pergi, ayat 11 bilang, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Terjemahan di Simalungun lebih enak. Karena kan tidak ada roti sebetulnya, yang ada segenggam tepung dan buli-buli minyak. Tapi yang John dikatakan satopik roti. Satopik berarti ini rotinya satopik gitu. Ketika dia buat, itu yang menarik. Nah, apa responnya Elia Bapak Inang sekalian? Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia jujur dengan dirinya sebetulnya. Kalau dia mau bilang, aku bersumpah. Kan sering begitu. Demi Tuhan. Demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Itu sumpah yang mau dia sampaikan. Bahwa hanya ini yang kupunya. Aku hanya punya tepung. Aku hanya punya minyak sedikit. Dan setelah itu aku akan mati. Itu konteksnya. Kemudian apa yang disampaikan Elia? Dia bilang Bapak Inang sekalian pada ayat yang ke-13. Jangan takut. Di sini Elia saya bilang di sini Elianya sudah seperti Tuhan yang mengatur janda Sarfat. Kalau tadi kan kalau Bapak Ibu ikuti ceritanya, Tuhan menyuruh Elia. Kemudian dia bilang, ketahuilah aku sudah memerintahkan janda Sarfat. Tapi dalam konteks beberapa terjemahan kata memerintahkan bukan berarti diperintahin begini ya, gitu. Tapi Tuhan mau bilang, aku sudah mengatur, gitu dia. Mengatur apa yang terjadi di perjalananmu. Begitu Bapak Inang sekalian. Sehingga Elia dia jalan, karena apa? Karena dia punya iman bahwa Allah yang mengatur. Bukan Dewa Baal. Bukan juga Raja Ahab. Makanya Elia juga sedang diuji imannya di sini. Dinaikkan levelnya. Janda Sarfat juga dinaikkan levelnya. Dengan apa? Dengan ujian yang kecil-kecil ini Bapak Inang sekalian. Dari respon dari Inang Namabalu yang mengatakan demi Tuhan Allah yang hidup. Jadi sebetulnya walaupun dia berada di Sarfat, daerah yang bukan Israel, dia tahu kalau Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tetapi ada kepercayaan pada waktu itu bahwa Allah itu punya teritorial. Songanang gue hata-hata misalnya datu dong teritorialnya gitu. Tuhan tidak bilang itu. Dia berkuasa juga di situ. Bapak Inang sekalian. Nah, apa yang mau kita petik dari sini, Bapak Inang sekalian? Yang pertama yang mau saya sampaikan, bagi saya pribadi, Bapak Inang sekalian, firman ini mengingatkan saya kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bahkan
ketika suatu situasi kita yang sangat sulit pun. Dan pemeliharaan Tuhan itu unik bagi setiap orang. Itu yang pertama. Pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga menggunakan apa yang terjadi sama kita, termasuk kesulitan kita, untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Cerita kami Bapak Inang, sedikit cerita tentang hidup kami. Bagaimana Tuhan juga menempa kami, sehingga kami juga Tuhan jalannya selalu punya rahasia. Anak kami Bara ini kan 3,5 bulan. Dan kami menunggunya 12 tahun. Dan dia kalau kita bilang bayi tabung. Nah tahun pertama Bapak Inang sekalian kami menunggu, kemudian istri saya hamil gitu. Puji Tuhan hamil. Kemudian kami jaga betul itu gitu. Saya sebagai ayah bangga banget kan. Saya akan jadi bapak gitu. Kami jaga, dari Pineng kita jaga. Kemudian sudah kita PGT. Artinya PGT itu yang level tertinggi, tidak akan ada lagi kemungkinan penyakit genetik. Itu sehingga dia bisa lolos saja. Begitu. Tapi Bapak Inang tahu apa? Bulan keempat istri saya keguguran. Itu kami bergumul betul dengan Tuhan. Kenapa? Karena kami udah menginginkannya lama. Dan kami sepertinya berontak. Mungkin istri saya karena ada gambar Tuhan Yesus besar di rumah, dia sering cerita, apa yang Tuhan mau dari kami? Apa yang Tuhan mau dari kami? Apa yang Tuhan mau dari kami? Dan di situ kami tidak bisa bicara apapun. Kami hanya diam. Kami tidak berbicara. Di dalam benak kami cuma bilang, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Berikutnya, Pak Juniansen bilang ketika kami memang sangat bergumul dan kami sepertinya down, yang menguatkan salah satu saya itu termasuk Pak Juniansen. Ketika dia bilang, ini enggak gampang sama klien, tetapi God is enough. Darah Kristus itu cukup. Darah Kristus itu cukup. Yang lain itu anugerah yang lain. Dari situ Bapak Inang kami berdoa gitu. Apapun yang kita alami, pemeliharaan Tuhan, darah Kristus itu cukup melebihi segalanya. Mungkin Bapak Inang sekarang punya pergumulan yang saya tidak tahu. Pergumulan mungkin pekerjaan, sakit penyakit. Inang nama Balu, saya punya mama yang nama Balu. Butuh waktu anak untuk didatangi. Mari berdoa Bapak Inang sekalian. Kalau nama Balu kan cuma dia bilang, saya pernah tertegur oleh mama saya. Mak ngapain? Oh iya, saya hanya butuh kau datang kemari. Gitu. Inang saya tidak butuh uang, tidak butuh yang lain, dia hanya butuh waktu saya. Sama seperti anak-anak kita sekarang. Di depan hantaman teknologi Bapak Inang sekalian, perlu sekali sebetulnya peran Bapak untuk hadir menemani anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki. Indonesia terkenal dengan fatherless karena dia patriarkal. Patriarki maksudnya bahwa hadir tapi dia tidak hadir secara fisik dan juga secara emosional. Bapak Inang, kami di pendidikan, saya karena di kantor saya orang riset, kehadiran ayah itu bisa mempengaruhi karakter anak 12 kali. Jadi kalau ada riset yang mengatakan bahwa anak yang punya ayah, yang dekat dengan ayah, itu 12 kali kemungkinannya tidak masuk penjara. Atau sebaliknya, anak yang dekat dengan ayahnya, itu terbangun karakter kepemimpinannya, percaya dirinya. Dan dia akan aman dari hal-hal yang lain. Itu makna kehadiran Allah. Makna kehadiran bagaimana Allah memelihara kita. Nah saat ini kami, yang menarik saya lanjutkan cerita kami Bapak Inang sekalian. Kalau tadi kami sudah lakukan PGT, dan kami ambil embrio yang terbaik. Dan akhirnya gugur di tengah jalan. Penyakitnya apa? Genetik. Padahal itu sudah kami PGT, pre-genetic test. Akhirnya kami berdoa, kami coba lagi beberapa bulan kemudian. Kemudian istri saya, kami tidak ada cerita lagi, kami cuma berdoa. Ya sudahlah gitu. Ya udah pada akhirnya apa? Tuhan izinkan kembali istri saya hamil. Bapak Inang tahu tidak embrionya embrio yang apa? Embrio di bawah yang high. Tuhan bisa pakai yang lemah, yang tidak kita anggap layak, yang kita anggap mustahil, menjadi sesuatu yang mungkin. Itu ceritanya kami Bapak Inang sekalian.
bagaimana Tuhan memelihara kami. Seperti ini. Ini yang kami rasakan. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan konteks kita hari ini? Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan Allah itu tidak berhenti di kita. Pemeliharaan Allah tidak berhenti di kita. Itu untuk meningkatkan imannya kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih proaktif, lebih marsi bere-bere, lebih melihat kebutuhan jemaat. Di sini Janda Sarpat mengatakan, oke, kita langsung ambil. Dan dia juga nanti berikan. Nah kita juga dituntut sekarang dalam konteks pesta seksi Bapak, sesuai topik kita marsi bere-bere Bani Haurangan, memang sulit. Jangankan marsi bere-bere Bani Haurangan. Kadang-kadang orang yang berkelebihan juga sulit untuk memberikan. Jika apa? Jikalau dia tidak merasakan bahwa Tuhan memelihara dia. Maka kita akan bisa marsi bere-bere jika kita merasakan bahwa Tuhan yang memelihara kita. Dan yang kami pelajari ketika Tuhan sudah memelihara kita, sebetulnya ketika kita memberi, bukan orang yang kita beri yang kita bantu. Itu membantu kita sendiri. Mother Teresa katakan apa? Kita hidup dari apa yang kita beri, bukan hidup dari apa yang kita dapat. Yesus lebih lagi. Lebih mengatakan yang seperti yang disampaikan Mother Teresa. Bapak Ibu sekalian, saya tertegun ketika persiapan ini dan ada diakoni sosial mengatakan, kita akan membangun 2 rumah orang. 2 rumah orang yang ada di sekitar kita. Senang sekali kalau itu ada, karena Lukas pertemuan kita itu sebenarnya kan mengatakan bahwa gereja harus bertanggung jawab kepada fakir miskin, kemudian janda, kemudian para misionaris, dan juga yang lain. Ini adalah bukti nyata bahwa GKPS Padang Bulan sudah melakukan topik ini, menurut saya. Tapi kita lihat bagaimana hasilnya tentunya, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kalau ada program-program yang memang langsung menyasar, yang menunjukkan kita marsi bere-bere. Bagaimana kita itu adalah wujud bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Bapak Inang, yang terakhir sebagai kesimpulan bagi khotbah kita hari ini adalah yang pertama, dari latar belakang kita belajar bahwa Allah menghukum orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, orang yang melanggar perjanjiannya, itu Raja Ahab dengan kekeringan. Tapi Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang setia kelaparan. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Bahwa Allah yang berkuasa untuk seluruh hal, termasuk pemeliharaan hidup kita. Bukan dewa-dewa yang lain. Jikalau Bapak Ibu sekarang ini ragu masih pemeliharaan Allah, tentu itu menjadi koreksi bagi kita. Tentu firman ini menguatkan kita kembali. Baru yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan sering menggunakan kesukaran kita. Tuhan sering menggunakan kesukaran di antara Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk memberikan mujizat dan pemeliharaan kepada mereka yang memiliki iman. Sehingga kita bisa lebih marsi bere-bere, lebih dermawan, lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Baru yang terakhir Bapak Ibu sekalian, seperti Janda Sarpat yang ketika dipanggil Elia, kemudian dia bilang, oke, ketika Elia bilang, beri aku air, kemudian dia kasih, beri aku roti juga dia kasih. Bapak Ibu sekalian, ini mengatakan bahwa mari dahulukan Tuhan dan kepentingannya, ia akan memelihara kita. Seperti Matius 6 ayat 33. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk lebih lagi marsi bere-bere, lebih percaya kepada Allah, bahwa Allah lah yang memelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Martonggo kita, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Allah memelihara hidup kami hari demi hari. Kami juga percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan pakai. Apa yang tidak pernah kami dengar dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan pakai. Dan ajar kami untuk mendengar, ajar kami untuk diam ketika Tuhan berbicara. Ajar juga kami marsi bere-bere di gereja kami. Ada banyak hal, ada banyak pos yang bisa kami berikan. Kami sedang berdoa untuk 2 rumah yang akan direhab. Kami juga berdoa untuk seluruh perpuluhan-perpuluhan yang akan sedang kami minta dari jemaat. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memelihara semua jemaat-Mu, sehingga kami memiliki hati yang rendah hati, yang dermawan, dan mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan kami. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memelihara kami. Itu janji-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Oleh karena itu hamba-Mu memohon kepada Roh Kudus kiranya memateraikan firman yang telah disampaikan.
dan memberikan pengertian secara unik, secara pribadi lepas pribadi kepada setiap jemaat agar mereka dikuatkan, diteguhkan akan percaya kepada Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa hambamu berhenti berkata-kata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatanina bata, nagabe onjolan bata laho manggalang, aman tersurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliaon nigorani, buan magalangan, anjaharoh manasiam hulobeni, sombah ma Jahoba, marpakaian nama pasing, sonari ondos kon hitama galangata.
riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan hubani na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibereham do ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu na do bineremu in ban nami. Sailambin margogoh ma tongon hanami ihasomani idop nyuhurmu, apa pasu-pasumu, bani namandalan kon horja nami. Papasing hama galangan na ginalangkon namion, gabe galangan na misbo ilobe-lobemu. Ase lambin ihargahon hanami tongon, dear nilayak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasautkon harosuhmu, humbani gogoh, pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jaloham magalangan pakon tonggo namion. Amen. Ganup bineremuin tondui pakon aku laku. Bapa namin na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosuh niurmu inagorit yung on songon na inagoriatas. Bereham maban namin sa daryon haguluhan ari-ari. Sasapham madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajoan, paluah kama hanami humbani pangago. Misir manasyam, ingat nasyama, isuruh Jehovah dohitan laho mengambilan kon ambilan nama dear, bani halak nama doyuk, pauliulihon halak paruhur nama ropuk, maningtingkon haluahon bani halak na tertutup, pahar hargari nina tersakut, apa mengapoh namar pusok niuhur. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan naibata mahita. I sondangkon Tuhan naibata mabokini hubata. Janah maidop mauhurni mangidah kita.
Idopak kon Tuhan na batama boki ni hubata, janah ipasorap ma dameni bani tonditabe. Amen. Shalom mabatah genupan. Selamat pesta Bapa. Jadi lang pala hita hudarat halani domai parsisir seksi Bapa si panganonta janah ilayani hubagas gereja doholi hita. Halaniai Bapa inang hata genupan. Salam hita sebelah kiri, pakon kanan, belakang, depan. Atau kita selamat hari Minggu, selamat pesta Bapa. Iya. Ya. Kita makan siang di ruangan gereja. Itu harus kok kita acara acara selebrasi wani seksi Bapa nama ulang tahun Sadarion. Halaniai di lohanami ubata ketua seksi atau perwakilan seksi Bapa, seksi Inang, seksi Nama Poso, seksi Sekolah Minggu, Tupuan Lansia, Tupuan Naomi, AC Hulobe Mehita. Mari kita rayakan bersama perayaan ulang tahun seksi Bapa Napa 20 siah tahun kon. Mandori hitariap. Selamat ulang tahun.